Assalamualaikum Soli dan Soliha. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Jumpa lagi pada video pembelajaran tematik. Kali ini kita masih membahas tematik 4G pada subtema 3, Indahnya Persatuan dan Kesatuan Negeriku. Sedangkan materi yang akan kita bahas pada pembelajaran ini adalah keberagaman budaya dan ekonomi serta toleransi dalam keberagaman masyarakat. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita saksikan video pembelajarannya bersama-sama yuk. Cekidot. Solih dan Soliha, seperti halnya keberagaman dalam adat istiadat, suku, dan agama, kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia juga sangat beragam. Kegiatan ekonomi tersebut dikelompokkan menjadi beberapa bidang, antara lain sebagai berikut. A. Kegiatan ekonomi di bidang pertanian. Kegiatan ekonomi di bidang pertanian meliputi pertanian tanaman padi, ubi, sagu, dan jagung. Usaha ini dilakukan hampir di seluruh wilayah Indonesia dengan tanaman yang berbeda-beda. B. Kegiatan ekonomi di bidang perkebunan. Bidang perkebunan mencakup kegiatan pembudidayaan tanaman seperti kelapa, karet, coklat, teh, kelapa sawit, jati, dan meranti. C. Kegiatan ekonomi di bidang peternakan. Bidang peternakan meliputi peternakan sapi, kambing, itik, dan ayam. Kegiatan ini mencakup pembudidayaan dan produksi hasil olahan berupa susu, telur, dan kotoran untuk pupuk. D. Kegiatan ekonomi di bidang pertambangan. Kegiatan pertambangan diantaranya pertambangan minyak bumi, gas alam, emas, batu bara, batu kapur, pasir, dan batu sirtu, perak, timah, belerang, yodium, dan intan. Lokasi pertambangan minyak bumi dan gas alam tersebar di darat dan lepas pantai. Hasilnya dibawa ke unit penyulingan melalui pipa atau kapal tanker. E. Kegiatan ekonomi di bidang pariwisata. Kegiatan pariwisata memanfaatkan keindahan ketampakan alam sebagai sarana rekreasi. Daerah pegunungan dan tepi pantai menjadi kawasan yang paling sering dikunjungi wisatawan. Kegiatan ekonomi yang bermunculan di sekitar daerah wisata antara lain kegiatan penyewaan penginapan, rumah makan, tempat belanja, penyewaan perahu, perlengkapan selancar, perlengkapan selam, dan pembuatan kerajinan. F. Kegiatan ekonomi di bidang perikanan. Kegiatan ekonomi di bidang perikanan dibagi ke dalam 3 kelompok besar, yaitu kegiatan penangkapan ikan, budidaya ikan dan udang, serta budidaya rumput laut. G. Kegiatan ekonomi di bidang perindustrian. Industri merupakan kegiatan mengolah bahan mentah menjadi barang jadi. Bahan mentah diperoleh dari sumber daya alam. Usaha industri dapat dilakukan oleh kelompok atau perusahaan. H. Kegiatan ekonomi di bidang perdagangan. Pernahkah kamu membeli makanan dari pedagang keliling yang lewat di depan rumahmu? Mereka adalah salah satu contoh usaha di bidang perdagangan. Usaha perdagangan dapat dibedakan menjadi pedagang kecil dan pedagang besar. Pedagang kecil menjual barang dagangan secara eceran langsung kepada pembeli. Pedagang kecil memperoleh barang dagangan dari pedagang besar yang biasa disebut grosir. Contoh pedagang kecil adalah warung, toko, dan pedagang kaki lima. I. Kegiatan ekonomi di bidang jasa. Usaha di bidang jasa umumnya memberikan sesuatu yang diperlukan orang lain. Contohnya, guru memberikan jasa mengajar, seorang dokter melayani pasien, dan sopir bus melayani penumpang untuk mengantar sampai tujuan. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Agar bangsa Indonesia tetap utuh dan bersatu, maka perlu dikembangkan rasa peduli dan perilaku toleran dalam masyarakat. A. Perilaku toleran dalam kehidupan beragama. Negara menjamin warga negaranya untuk menganut dan mengamalkan ajaran agamanya masing-masing. Jaminan negara terhadap warga negara untuk memeluk dan beribadah diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 29 ayat 2 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu.
Bentuk perilaku kehidupan dalam keberagaman agama diantaranya diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut. 1. Melaksanakan ajaran agama yang dianutnya dengan baik dan benar. 2. Menghormati agama yang diyakini orang lain. 3. Tidak memaksakan keyakinan agama yang dianutnya kepada orang lain. 4. Toleran terhadap pelaksanaan ibadah yang dianut pemeluk agama lain. B. Perilaku toleran terhadap keberagaman suku dan ras di Indonesia. Perbedaan suku dan ras antara manusia yang satu dengan manusia yang lain hendaknya tidak menjadi kendala dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia maupun dalam pergaulan dunia. C. Perilaku toleran terhadap keberagaman sosial budaya. Bagi seorang pelajar, perilaku dan semangat kebangsaan dalam mempertahankan keberagaman budaya bangsa dapat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut. 1. Mengetahui keanekaragaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia. 2. Mempelajari dan menguasai salah satu seni budaya sesuai dengan minat dan kesenangannya. 3. Merasa bangga terhadap budaya bangsa sendiri. 4. Menyaring budaya asing yang masuk ke Indonesia. Toleransi adalah perilaku menghargai segala perbedaan yang ada dengan sesama. Sikap dan perilaku toleransi dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. A. Lingkungan keluarga. Contoh sikap toleransi di lingkungan keluarga sebagai berikut. 1. Mematuhi nasihat orang tua. 2. Menghormati orang tua. 3. Menghargai perbedaan pendapat dalam keluarga. 4. Membantu adik saat kesulitan dalam belajar. 5. Tidak mengganggu anggota keluarga yang sedang beristirahat. B. Lingkungan sekolah. Contoh sikap toleransi di lingkungan sekolah sebagai berikut. 1. Mematuhi tata tertib sekolah. 2. Menghargai perbedaan pendapat dengan teman. 3. Berteman dengan siapa saja tanpa membedakan agama, suku, dan ras. 4. Berkata sopan dan tidak menyinggung perasaan teman. 5. Menjaga ketenangan saat proses belajar di dalam kelas. 6. Tidak mengganggu teman yang sedang belajar. C. Lingkungan masyarakat. Contoh sikap toleransi di lingkungan masyarakat sebagai berikut. 1. Menghargai perbedaan agama, suku, atau ras dalam masyarakat. 2. Berbicara sopan dan tidak menyinggung orang lain. 3. Bergaul dengan tetangga tanpa membedakan suku, agama, atau ras. 4. Saling menghormati tetangga. 5. Mengikuti kegiatan sosial dalam kehidupan masyarakat. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Sekarang saatnya teman-teman mengerjakan tugas ya. Tugas yang pertama membuat video yang berisi penjelasan kegiatan ekonomi dalam berbagai bidang. Sedangkan tugas yang kedua ada pada halaman 118, ayo mengamati. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini ya teman-teman. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat belajar dari rumah dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum.